Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi luar biasa. Alhamdulillah ya, kita berkesempatan untuk berkumpul pada hari ini. Di sini nanti saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman mengenai budaya positif. Jadi, saya Eri Wanina, saya TGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 2 Bayi. Sebelum memulai acara pada pagi ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Nuriyati Langka SPG MUD. Monggo Bu. Sebelum saya memaparkan mengenai budaya positif, saya minta pada Bapak Ibu semua untuk menjawab pertanyaan saya di postcard yang sudah saya sediakan. Ini dipakai yang warna hijau dulu ya Bapak Ibu. Ini pertanyaan dari saya, tindakan apa yang Bapak Ibu guru lakukan jika ada murid yang bolos saat jam pelajaran? Nanti yang sudah tolong ditempel di papan tulis ini Bapak Ibu. Oh ya Bapak Ibu, mohon dikasih nama biar nanti saya tahu itu yang dari siapa, yang sebelum saya memaparkan dan sesudahnya saya memaparkan nanti.
sudah menjawab pertanyaan dari saya, ini saya akan mulai memaparkan mengenai budaya positif. Yang pertama yaitu konsep inti budaya positif. Ada perubahan paradigma yang positif, kemudian ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, sama posisi kontrol kita sebagai guru ya, keyakinan kelas, dan nanti ada segitiga restitusi. Yang pertama pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Tentu Bapak Ibu di sini sudah tahu semua ya. Profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, kemudian kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, mungkin ini miskonsepsi tentang dari kontrol kita sebagai guru selama ini ya, yaitu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Nah, di sini nanti kita akan mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ya, ini stimulus responnya yaitu realitasnya kita menganggap bahwa kebutuhan kita sama, tapi sebetulnya kebutuhan kita itu berbeda, Bapak Ibu. Nah, yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Yang sebetulnya itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda kontrolnya. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Ya, dari kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dirinya. Dan yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sebagai dari kontrol, semua perilaku itu sebetulnya memiliki tujuan. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Dari kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri sebetulnya. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, dari kontrolnya itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain ya. Kemudian responnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Biasanya kita cenderung lebih memaksa ya ketika kita membujuk gagal. Nah, dari kontrolnya sebetulnya itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian ini disiplin positif. Nah, disiplin positif merupakan sebuah pendekatan yang dirancang untuk mengembangkan murid untuk menjadi pribadi dan anggota dari komunitas yang bertanggung jawab, hormat dan etis. Nah, disiplin positif ini mengajarkan keterampilan sosial dan kehidupan yang penting dengan cara yang sangat menghormati dan membesarkan hati. Tidak hanya bagi murid, tetapi juga bagi orang dewasa termasuk kita sebagai guru ya, orang tua, penyedia pendidikan anak, pekerja muda dan yang lainnya. Ini selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal merupakan nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan universal yang dapat diterapkan di Indonesia negara kita adalah profil pelajar Pancasila ya, sesuai yang tadi itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global dan bergotong royong serta kreatif. Untuk selanjutnya ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologis. Nah, ini untuk bertahan hidup biasanya manusia itu membutuhkan yaitu penguatan
itu sangat penting bagi kedua manusia. Oke, selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Ini biasanya motivasi perilaku manusia itu berdasarkan 3 hal ini ya Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita berbuat sesuatu itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan ya, seperti itu, atau penghargaan dari orang lain. Seperti misalnya saya tak berangkat pagi, nanti biar dipuji oleh kepala sekolah misalnya seperti itu ya Pak. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang sangat menguatkan karakter kita. Nah, ini konsep disiplin Bapak Ibu. Ya, ini ada yang dengan identitas gagal dan ada juga dengan identitas sukses. Mari kita lihat yang identitas gagal dulu. Ya, kalau kita itu menerapkan hukuman, biasanya itu menjadikan apa Bapak Ibu? Menyakitkan, rasa tidak nyaman, murid takut, memaksa, ya, murid menyembunyikan kesalahannya, dan juga murid menjadi rendah diri itu. Dan ini sangat tidak baik sebetulnya. Dan demikian juga dengan penghargaan Bapak Ibu. Mungkin selama ini kita menganggap kalau penghargaan itu bisa membuat anak lebih menjadi positif. Akan tetapi sebetulnya penghargaan itu justru bisa menjadi negatif. Nah, kenapa? Karena ini penghargaan itu bisa saja tidak efektif. Ya. Misalkan kita begini, siapa tadi yang bisa menjawab? Nah, yaitu yang mengacungkan tangan itu sebetulnya ada 3, yang kita lihat itu 1. Nah, itu kan tidak efektif ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ada lanjutnya bisa merusak hubungan, sifat iri. Nah, ini pengalaman saya Bapak Ibu. Saya pernah bilang si A itu kamu hebat sekali bisa menjawab pertanyaan saya. Dan ternyata temannya begini, loh, Bu Evi menganggap kami tidak hebat ya yang lainnya. Itu seperti itu contohnya, membuat itu ya. Kemudian mematikan kreativitas, ya, yang tidak berani unjuk tidak berani berbicara, ya. Jadi dia itu merasa tidak pernah dihargai. Kemudian membuat dengan sistem ranking. Mungkin selama ini kita membuat dulu ya, sebelum kurikulum merdeka memang ada rankingan ya. Itu bisa saja yang namanya siswa kan berbeda-beda ya Bapak Ibu. Ada yang merasa bisa, akan tetapi ketika mengerjakan ulangan kok dia itu bingung, nah hasil nilainya jadi jelek. Nah itu kan. Terus ada lagi yang siswa itu melakukan kecurangan misalnya, nilainya jadi bagus. Nah ini kemudian yang mendapat ranking itu siswa yang curang itu tadi, misalkan seperti itu kan bisa terjadi. Nah kemudian merampas hak untuk menghargai dirinya. Nah ini kita langsung ke identitas suksesnya. Tadi yang identitas gagalnya gitu Bapak Ibu, yaitu dengan adanya konsekuensi ya. Yang pertama misalkan penguatan jangka pendek, yang kedua perlu monitoring berkelanjutan, yang ketiga stimulus ya, kita merespon, yang keempat mungkin menghormati peraturan, dan yang kelima kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Itu kalau kita memberi konsekuensi. Nah kalau kita memberi dengan segitiga restitusi, ya, kita bahas dulu mengenai restitusi ya Bapak Ibu. Jadi restitusi itu
identitas suksesnya kita bisa memakai restitusi, karena restitusi nanti akan membuat siswa murid bertanggung jawab atas perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, kemudian dapat teori kontrol ya, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Itu nantinya kalau kita menggunakan segitiga restitusi. Nanti saya kasih contohnya Bapak. Saya alhamdulillah sudah menggunakan. Nah ini ciri-cirinya. Ciri-ciri segitiga restitusi yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua memperbaiki hubungan, ya. Yang ketiga tawaran bukan paksaan. Jadi kita mengasih pilihan pada murid. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, kemudian mencari tujuan dasar yang mendasari tindakan, kemudian fokus pada karakter bukan tindakan, kemudian fokus pada solusi, kemudian selanjutnya mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi murid menyadari sendiri. Oke. Ini perbedaannya ya Bu. Saya punya contoh kasus yang murid bolos pada jam pelajaran karena belum mengerjakan tugas. Mohon maaf. Nah, ini kalau pakai hukuman ya bisa saja kita pakai hukuman, misalnya menghukum berdiri di depan seperti itu, mungkin sudah pernah kita lakukan ya. Nah, kemudian bulu mata dan murid takut. Sebetulnya kalau bulu mata itu memang menyebabkan murid takut, karena saya juga pernah jadi murid di Bapak Ibu juga, saya rasa merasa seperti itu. Kemudian kalau konsekuensi, misalkan guru menyuruh mengerjakan 2 kali lipat tugasnya, itu konsekuensi. Terus guru tegas dan murid menghormati peraturannya. Memang bisa dengan konsekuensi murid itu bisa menghormati peraturan. Nah, akan tetapi lebih bijaknya dengan menggunakan restitusi, yaitu guru menanyakan keyakinan kelas serta membantu murid menyelesaikan masalah. Ya, jadinya guru itu menyelesaikan tanpa ada memarahi dan menyadarkan murid itu bisa memperbaiki kesalahannya. Ya. Ini akibatnya guru jadi terbuka dan murid menghormati dirinya sendiri dan orang lain tanpa ada rasa benci terhadap guru. Mungkin ini 5 posisi kontrol guru terhadap permasalahan siswa menurut Dian Gosen. Ini ada 5 ya Bapak Ibu. Sebagai manajer ya, saya juga pernah melakukan ya. Dan yang kedua sebagai pemantau, dan yang ketiga sebagai penghukum. Ini yang keempat sebagai teman, dan yang kelima sebagai pembuat rasa bersalah. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa menemukan posisi Bapak Ibu ketika menghadapi murid itu sebagai apa di antara 5 ini. Ini Bapak Ibu untuk keyakinan kelas ya, tadi yang sudah saya sebutkan ketika kita menggunakan restitusi, yaitu keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Jadi ini berbeda dengan peraturannya. Nah, ini ya. Kalau kita mau menerapkan segitiga restitusi, yang pertama kita lakukan yaitu validasi, menstabilkan identitas dulu ya. Yang pertama, misalnya seperti ini, setiap orang pasti pernah punya kesalahan ya, anak, tapi kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan seperti ini. Itu menstabilkan identitas dulu seperti itu. Kemudian memvalidasi tindakan. Ya, jadi kita tidak langsung marah di Bapak Ibu. Kita bisa bertanya, apa kamu punya alasan kenapa melakukan hal itu? Apa enggak
adakah cara yang efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan selain melakukan hal itu. Kemudian menanyakan keyakinan tadi ya. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu yang tidak sesuai dengan perbuatan kamu hari ini, misalnya seperti itu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, sebelumnya saya akan menampilkan video saya sudah melakukan praktik segitiga restitusi terhadap murid ya Bapak Ibu. Mohon diperhatikan, ini nanti mungkin Bapak Ibu bisa menerapkan ketika nanti ada murid berbuat salah. Misalnya contohnya, ini saya kemarin ada laporan dari rekan saya, Bu Faiz selaku BK. Tapi kamu tetap tahu ya, kalau apa yang kamu lakukan itu kita selalu menggunakan. Terus apa yang anak kamu lakukan? Kita tahu ya, kira-kira kelas kita yang berbeda sesuai dengan perbedaan kamu. Jadi ini apa ya? Berdoakan ayah kamu sudah kasih kembali, kamu sudah jadi anak yang sukses ya. Jangan sampai terulang lagi. Silakan. Bapak Ibu, ini umpan baliknya ya dari siswa. Baik Bapak Ibu, tadi contohnya ketika saya melakukan segitiga restitusi, murid itu justru menyadari kesalahannya sendiri ya. Jadi saya tidak memarahinya. Jadi dia itu terbuka apa alasannya, kenapa nggak mau masuk ke pelajarannya, karena takut dimarahi karena belum menjalankan tugas. Tapi ketika kita melakukan
bolos pada saat jam pelajaran. Tolong silahkan ditulis tadi sudah hijau ya. Sekarang pakai pink ya nanti biar. Seperti tadi ya Bapak Ibu, tolong jawabannya ditempel. Ya, pada jatuh saya tempel lagi. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempel. Untuk yang lainnya saya tunjukin nanti bisa berbandingan sebelum dan sesudah saya memaparkan budaya positif. Baik Bapak Ibu, sudah menjawab semua pertanyaan dari saya. Ini saya baca satu persatu ya Bapak Ibu. Saya baca dari atas dulu.
Saya minta Dinda coba masuk ke sini. Oke, Dinda, selain pernah mendapati murid yang tidak ikut pelajaran, Dinda pernah mendapati apa lagi? Yang pelajaran yang tidak pelajaran. Pada saat itu apa tindakan Dinda? Menghentikan ya, tidak boleh mengikuti ulangan. Oke, setelah saya tadi memaparkan budaya positif, kira-kira nanti ketika Bu Indah menjumpai murid yang mencontek lagi ketika ulangan, apa ya? Ya, saya akan mencoba anak tersebut menanyakan alasan tadi kenapa kok sampai contek. Mungkin nanti anak itu akan memaparkan alasannya mungkin karena tadi malam belum siap, belum belajar, belum menguasai materi sehingga dia belum percaya diri belajar sendiri. Akan saya kasih mungkin saran bagaimana menghadapi ujian dengan cara yang mungkin belajar sebelum melakukan ulangan, siapa untuk kembali mengulang materi-materi yang sudah diajarkan. Nanti mungkin anak tersebut bisa melakukannya dan nanti saat ulangan atau tes anak tersebut sudah bisa menguasai materi dan percaya diri untuk mengerjakan ulangan tersebut secara mandiri dan jujur tentunya. Oke, baik Dinda. Jadi harapan Bu Indah dengan Bu Indah itu menanya baik-baik, terus mengasih solusi. Nah, nanti dia siswa itu punya kejujuran yang lebih tinggi, gitu ya Bu Indah. Untuk selanjutnya saya akan membaca punyanya. Ini Laura ya. Laura itu tadi sebelum saya memaparkan budaya positif ya. Tindakan Laura ketika menjumpai siswa yang bolos pada saat jam pelajaran, Laura akan saya mengambil karena bolos. Nah, itu tadi. Nah, setelah itu Laura itu setelah saya memaparkan budaya positif yang mana ya? Ini ya. Yang menanyakan ke siswa. Ya, oh ya ini. Ini yang dilakukan Laura itu menanyakan pada siswa alasan dia bolos, lalu sama-sama mendiskusikan tentang keyakinan kelas dan kemudian sama-sama menuju kesepakatan. Tolong dilakukan sebelum baca dulu. Saya bisa menceritakan dulu. Oke. Sebelum ini Laura sudah pernah mendapati pelanggaran dari siswa dalam bentuk apa? Apa saja? Terlambat. Terlambat masuk kelas ya. Terus Salah apa satunya ya? itu. Terlambat. Dulu ketika belum ada keyakinan kelas itu saya biasa kemudian memarahi, kenapa kamu terlambat? Masuk sekolah jam 7, dia harus sampai di sekolah jam 7 ya. Setelah sekarang saya menanyakan terlambat. Seperti kemarin ada contoh siswa yang dia terlambat dan ternyata dia menunggu kendaraan atau menunggu temannya yang biasanya memboncengkan dia. Nah, pada saat itu waktu sudah mepet, teman-temannya itu baru memberitahu bahwa dia tidak menjemput, sehingga terlambatlah dia sampai di sekolah. Solusi yang dikasihkan pada si Nah, saya menanyakan kepada dia,
apa yang akan kamu lakukan nanti atau sesudah hari ini supaya kamu tidak terlambat. Saya katakan kepada dia supaya dia mencari jalan keluar. Apa yang harus dia lakukan supaya dia tidak terlambat? Kemudian dia menjawab, ya Bu, nanti saya akan berangkat lebih dasi, kemudian memastikan pada teman saya dia bisa jemput atau tidak. Nah, jadi kalau kita menanyakan baik-baik, kita menyuruh siswa atau murid itu mencari solusi, sebetulnya mereka itu bisa ya bisa. Tanpa kita harus buat sakit hati malah benci kan. Oke, terima kasih teman-teman. Ini saya akan baca dari rekan saya yang dari Pak Joko. Ini Pak Joko ya. Pak Joko, rekan saya ini guru BK ya. Sebelum tadi memanggil siswa yang bisa untuk dikonseling. Kemudian setelah tadi ada pemaparan budaya sertifikat institusi, Pak Joko mau mempraktikkan langsung mengenai melakukan segitiga restitusi. Oke, silakan Pak Joko maju ke depan. Saya minta penjelasannya apa yang akan dilakukan oleh Pak Joko dalam menerapkan segitiga restitusi. Apa yang harus saya sampaikan? Apa dulu ya? Oke, terkait dengan persoalan yang disampaikan Ibu Pemantai itu, jadi contoh anak yang bolos itu memang karena kerjaan kami konseling ya, kami lakukan konseling, tapi memang selama ini lebih ke nasihat itu ya. Konseling yang model dulu itu kan lebih ke nasihat, itu memberikan nasihat, intinya agar biar prosesnya sampai selesai, terus langsung anak juga apa yang kita masukkan, itu intinya terus kita berikan nasihat. Tapi setelah mengikuti materi ini nanti saya akan bisa melaksanakan segitiga restitusi sebagaimana yang Bu tadi contohkan. Begitu Bu. Nanti mau diberikan. Mungkin bisa dikenakan dulu apa tindakan awalnya Pak? Oke. Setahu saya nanti mau dikoreksi kalau ada kesalahan. Yang pertama itu menstabilkan identitas, artinya semua orang itu berpeluang untuk melakukan kesalahan. Misalkan dia bolos ya, semua orang tentu punya potensi untuk bolos itu, karena punya perasaan tidak suka dan seterusnya. Terus yang kedua, memvalidasi tindakan, kita tanyakan apa yang kamu inginkan, tujuanmu apa kalau bolos itu. Apakah kamu tidak suka dengan pelajaran saya, tidak suka dengan saya, apakah ada yang lain. Terus yang ketiga, kita tanyakan keyakinan atau nilai-nilai sebenarnya yang dia inginkan itu apa, dia nanti mau menjadi apa, kenapa harus melakukan bolos di pelajaran saya. Baik, ya. Melakukan segitiga restitusi ya. Selanjutnya, ini nanti tetap maju semua ya Bapak Ibu, karena saya pengen tahu apa yang saya lakukan itu ada manfaatnya nggak? Maaf, ini pada pas tadi yang belum. Oh iya, ini jadi senior saya, Bu Yuli. Bu Yuli tadi yang mana ya?
ya Bu Evi ya. Jadi kalau ada anak yang terlambat masuk ke kelas itu langsung saya marahin. Mungkin belum sampai saya tanya itu saya sudah tahu. Bahkan sama saya pernah bilang juga seperti ini. Jadi anak masuk dia bilang, Bu saya terlambat. Sudah tahu kalau kamu terlambat. Yang saya bilang itu saya tahu. Saya sampai pernah seperti itu. Dan itu sebetulnya memang mungkin ya di sini anak merasa akhirnya mungkin setelah itu mau terlambat lagi itu dia nggak berani masuk ya karena takut kalau dia terlambat lagi saya marah jadinya kayak gitu. Tapi setelah saya mengenal budaya positif terutama dalam penerapan segitiga institusi saya menyadari bahwa anak kalau langsung berikut itu mungkin akhirnya bisa jadi dia tidak mau bahkan mau ulang-ulang lagi jadi seperti itu. Tapi setelah saya mengenal segitiga institusi ya termasuk adalah ini tahu identitasnya ya identifikasi dulu bahwa anak itu bisa jadi melakukan sesuatu hal yang mungkin bisa dikatakan dia tidak sengaja. Bahkan anak yang lain pun juga bisa berbuat sebaliknya ya jadi menyampaikan identitas. Terus kemudian baru anak saya tanya dia akan memberikan suatu alasan kenapa dia terlambat. Ya setelah dia menjelaskan seperti itu terus saya tanya lagi terus setelah ini nanti bagaimana. Terus kemudian dia akan mencari solusinya dan dia juga menyadari kesalahannya mencari solusinya sendiri. Bahkan kalau memang dalam kelas itu sudah ada keyakinan kelas dia akan menyadari oh iya ya berarti keyakinan kelas yang sudah ditentukan oleh kelas yang sudah dibuat caranya sama-sama ternyata ada siswa tidak boleh menambah. Jadi anak itu akan menyadari kesalahannya dan nanti setelah menyadari kesalahannya dan menyesuaikan dengan keyakinan kelas dan akhirnya dia akan tidak akan berusaha untuk tidak akan berbuat kesalahan lagi. Ya jadi seperti itu. Jadi terima kasih ya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menjelaskan secara detail yang mengenai tiga institusi yang sudah dilakukan, Bu Juli sudah pernah mempraktikkan. Saya minta lagi ya semuanya nanti Bapak Ibu semua yang belum Bu Faiz ini juga BK ini ya yang melaporkan ke saya mengenai kasus ini Bu Faiz ditanya alasan bolos ditanya ya yang ditanya saja ya Bu Faiz. Oke mungkin setelah ada mengambil positif ini Faiz akan memberikan kesempatan siswa berbicara alasan melakukan kesalahannya. Yang monggo Faiz mungkin bisa dijelaskan lebih detail bagaimana cara menentukan siswa sebelum saya tahu paham tentang budaya positif. Dulu kalau ada siswa terlambat itu saya hanya sekedar bertanya kenapa mau terlambat masuk kelas. Kami dulu ya silakan duduk gitu. Ya setelah saya mengenal pelajari tentang budaya positif segitiga restitusi. Kemudian kalau ada siswa yang terlambat, karena kan sebelum biasanya kalau awal pembelajaran itu saya ingatkan tentang kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas. Kalau saya itu satu, kalau terlambat itu harus melakukan SPG. Dia harus melakukan SPG. Itu salah satunya itu. Jadi mereka sudah paham sendiri. Karena kesepakatan itu dibuat oleh mereka, disetujui oleh mereka, kesepakatan bersama. Jadi kalau ada satu siswa yang terlambat, pernah itu satu, kemudian saya suruh SPG, setelah itu SPG,
besoknya tidak ada siswa yang terlambat. Karena saya langsung membuat kesepakatan kelas biar mereka tahu bahwa kesepakatan yang telah dibuat harus dilakukan secara bersama-sama, dipatuhi. Itu Bu Evi. Oh iya. Terima kasih. Baik, Faiz memberi konsekuensi tadi ya atas kesepakatan yang sudah. Oke, terima kasih Faiz. Kemudian yang belum Bu Lilis, yang sebelumnya yang mana ya? Nih. Yang sebelumnya saya cari dan beri pengertian agar tidak membolos lagi dengan cara melapor ke wali kelasnya. Oke. Ini Lili setelah mengenal budaya positif yaitu dengan segitiga restitusi. Ya silakan Bu Lili coba dijelaskan apa tindakan Bu Lili untuk menerapkan segitiga restitusi. Ya seperti Bu Evi tadi, karena sudah memakan seperti itu, jadi saya mengikutinya ya Bu ya. Jadi menanyakan alasannya kenapa kok sampai bolos saat pelajaran. Kemudian ditanyakan apa keuntungan kalian, keuntungan Anda kalau membolos saat pelajaran itu, kayak gitu. Barangkali kita merasa untung kalau membolos ya, kayak ikut pelajaran. Terus Habis itu disadarkan apakah Anda akan seperti itu terus kalau misalkan nanti untungnya saya bisa diajak misalkan begini dan atau awalnya bisa istirahat di luar kayak gitu. Kemudian dikasih pengertian untuk tidak mengulangi lagi besoknya. Baik, terima kasih Bu Lili yang Pak Atna ya sama Bu Okta yang belum saya baca punyanya Bu Okta mana ya? Punyanya Bu Okta ya. Ayo monggo punyanya Bu Okta tadi lah yang sebelum tahu mengenai budaya positif apa deh? Dihukum. Oke, setelah mengenal budaya positif Bu Okta akan menyadarkan murid akan kesalahannya. Monggo Bu Okta dipaparkan sedikit kira-kira tindakannya nanti akan seperti apa. Terima kasih Bu Evi atas kesempatannya. Sebelum mengetahui segitiga restitusi, mungkin saya setiap kali ada siswa melakukan kesalahan tuh dalam pemikiran saya itu dikasih punishment, hukuman. Ya itu biar anak jeda, terus juga bisa membuat shock terapi buat semuanya. Jadi ya jangan sampai kalian melakukan kesalahan seperti ini. Nanti kalau kalian melakukan kesalahan seperti ini ya hukumannya seperti ini. Jadi malah cenderung anak merasa takut ya. Iya, isinya menakut-nakuti. Iya. Jadi kan ada rasa takut terus dia tidak melakukan perbuatan itu. Ya seolah saya seperti hantu. Setelah melakukan segitiga restitusi, ya itu kembali ke profil Majarpak. Ya, bahwa salah satunya kita harus menciptakan pembelajaran yang senang menyenangkan, dan juga ada itu ya dari desa di Bantar kita harus menghamba. Nah, itu yang membuat berarti murid itu jangan ditakut-takuti, jangan dibuat merasa tidak nyaman. Nah, setelah itu ya kita menyadarkan kepada anaknya mengapa melakukan perbuatan seperti itu, dan kita arahkan
tidak menjudge itu suatu kesalahan, tapi anak-anaknya biar introspeksi diri. Seperti itu. Terima kasih. Oke, sekarang saya minta pendapatnya dari Pak Asna. Ya, tadi sudah saya tempel lagi, tapi lepas lagi Pak Asna. Ya, sebelumnya apa ya Pak tadi sebelum mengambil positif? Hanya menanyakan saja. Oke, selamat mengambil positif, silakan Pak Asna. Ya, terima kasih pelakunya. Biasanya ketika saya menemui siswa yang lolos atau menanyakan kenapa lolos, Ya. ya setelah saya mengalami kegiatan positif, kemudian berikutnya saya selain menanyakan kemudian dia bersama dengan teman lain, apa guru, kemudian kemudian saya mencontohkan ke siswa, jadi saya mencontohkannya ke semua yang tidak hanya satu siswa yang lulus itu, yang mungkin pelajaran yang kita temui saat ini mungkin perlu 1-2 hari ke depan tidak ada gunanya, tapi bisa jadi nanti di beberapa tahun yang akan datang akan berguna untuk kehidupan kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Asna. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sudah memaparkan mengenai apa yang akan dilakukan Bapak Ibu setelah mengenal budaya positif. Nah, saya minta tolong Ibu tadi tolong tampilkan posisi kontrol lagi yang kelima. Posisi kontrol. Baik, Bapak Ibu, berarti nanti setelah kita itu mengambil positif, nanti posisi Bapak Ibu itu sebagai apa di antara 5 ini? Ya, apa? Sebagai apa? Manajer, atau pemantau, atau penghukum, atau teman, atau berasa bersalah. Faiz sebagai apa? Manajer, tidak? Teman, oke. Guru Juli? Teman, oke. Bu Lili? Teman. Bu Laura apa? Teman. Wota? Membuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Pak Anna? Manajer. Kak Joko? Pak Angga? Siapa Pak? Penghukum. Oh iya. Pak Angga ini belum menyimak tadi ya. Tidak apa-apa. Yang lainnya itu tadi yang paling 8 sudah menyimak. Karena memang Pak Angga tadi membantu saya. Tidak menyimak. Pak Angga menyimaknya saya. Oke. Jadi di antara teman-teman mungkin sudah tidak ada yang memposisikan sebagai penghukum ya Bapak Ibu. Alhamdulillah, berarti apa yang saya paparkan bermanfaat ya hari ini. Alhamdulillah ya Allah, ya bermanfaat. Ya. Oke. Saya akan meminta umpan balik dari Bapak Ibu mengenai posisi Bapak Ibu yang sudah dipilih tadi sebagai teman dan bagaimana. Mungkin perwakilan saja siapa Bapak Ibu? Pak Joko mungkin sebagai pemantau, yang sebagai teman. Bu Juli. Juli. Di situ apa? Ya.
Jadi mendapatkan suatu pencerahan yang dulunya mungkin saya sebagai guru, sebagai penghukum, yang akhirnya saya menginginkan saya sebagai teman mereka, teman dari anak-anak, teman dari murid-murid kita. Ya dari sini dengan kita sebagai guru jadi teman, akhirnya anak itu tidak merasa takut, dia merasa nyaman. Kalau merasa bersalah, akhirnya dia akan menemukan solusinya. Jadi seperti itu, dan akhirnya anak itu bisa belajar dengan baik, ya, mendapatkan prestasi yang lebih baik. Itu Bu Eti, terima kasih. Terima kasih Bu Yuli. Oke, terima kasih. Mungkin kalau kita memposisikan sebagai teman, mungkin kita akan jadi guru yang sangat dirindukan oleh murid kita ya Bapak Ibu ya. Oke, tadi Pak Joko sebagai apa ya? Pemantau. Mungkin tolong dipaparkan sedikit Pak sebagai pemantau. Di situ apa? Berdiri. Terima kasih. Terkait dengan posisi pemantau, jadi tadi ketika kita sudah melakukan pendekatan kepada siswa, itu tujuan saya kita tinggal nanti melihat hasilnya, makanya saya pilih posisi sebagai pemantau. Artinya kita melihat nanti reaksinya siswa itu bagaimana. Kita tinggal melihat, kalau nanti kok sudah bagus berarti ya sudah, berarti tugas kita selesai. Tapi kalau masih belum bagus, barangkali itu nanti diulang kembali. Itu Bu. Baik Pak Joko, terima kasih. Saya akan minta satu kali lagi dari Pak Isdam tadi, mungkin memposisikan dirinya sebagai manajer bagi penelitian. Ya, mengapa saya pilih manajer? Murid itu selain sebagai apa ya, memang guru itu walaupun kita itu sebagai fasilitator, tetapi kan kalau murid itu tidak diarahkan, itu kan tidak jalan. Kemudian yang kedua, selain kita mengarahkan, kita juga bisa menjadi teman. Manajer itu kan rekan kerja, ya. Siswa itu sebagai rekan kita, rekan diskusi dan segala macam. Itu menurut saya. Jadi lebih tetap terkontak gitu. Ya. Baik, terima kasih semuanya. Bapak Ibu sudah menghadiri diseminasi budaya positif. Salam sehat dan bahagia ya Bapak Ibu semua dari saya. Di sini Bapak Ibu guru hebat semua. Untuk mengakhiri acara hari ini, saya minta Bapak Ibu semua nyanyi lagi, boleh enggak? Bapak Ibu tadi sudah tahu semua ya? Ya tahu. Lagu ciptaannya Bu Usmanto. Ayo Bu nyanyi ya. Ibu kan jangan mungkin sama murid ya, mungkin guru sama murid juga. Belakang saya minta tolong gitu. Jadi pokoknya cowoknya senang ini, kalau enggak dulu dia semuanya kerjanya sih. Bapak Ibu. Besok kita acara ini disponsori ya. Digerakkan badannya. Bapak Ibu, ya kayak ngantok tadi begini ngantok ya. Ayo, ayo, ayo rukun, berantas kekerasan dan perundungan. Aksi gotong royong sesama teman, tercipta sekolah yang menyenangkan. Berani menolak semua jenis kekerasan, lindungi tak mandang berikan
Baik, terima kasih Bapak Ibu guru semua sudah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir atas ketersediaan Bapak Ibu. Saya minta waktu Bapak Ibu ya. Terima kasih, mohon maaf kalau saya ada salah baik yang disengaja maupun tidak. Sekian dulu. Wassalamualaikum